Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian semua, sebagaimana yang telah kita sepakati bersama bahwa dalam retreat ini kita membahas mengenai Arya Pariyesana Sutta yang jika diterjemahkan itu artinya adalah pencarian yang luhur. Sutta ini terdapat dalam Majjhima Nikaya dan kita sudah 2 kali membahas sutta ini, dan kita kemarin telah sampai pada pembahasan mengenai 2 jenis pencarian, yaitu pencarian yang tidak mulia atau Anarya Pariyesana, dan yang kedua adalah pencarian yang mulia atau Arya Pariyesana. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, pencarian yang tidak mulia adalah pencarian yang sebenarnya setara dengan kondisi ibu bapak dan saudara semuanya. Sementara pencarian yang mulia, pencarian yang luhur adalah pencarian sesuatu yang lebih tinggi daripada kondisi saat ini, yang lebih mulia daripada keadaan sekarang ini. Nah, oleh karena itulah ibu bapak dan saudara semuanya, kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk hidup yang memiliki potensi yang lebih luhur, memiliki kemampuan untuk berpikir lebih cerdas, kita berusaha untuk mencari sesuatu yang lebih mulia, sesuatu yang lebih luhur. Kata manusia itu sendiri berasal dari istilah mana dan usa. Mana itu artinya pikiran, usa itu artinya tinggi. Oleh karena itu manusia adalah makhluk yang memiliki pola pikir yang lebih tinggi, pola pikir yang lebih mulia, pola pikir yang lebih luhur jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Nah, oleh karena itu, karena kita menyandang status sebagai manusia, menyandang status sebagai makhluk yang memiliki pola pikir yang lebih luhur, menyandang status sebagai makhluk yang memiliki pola pikir yang lebih mulia daripada makhluk-makhluk lain, akan sangat disayangkan jika kita semuanya masih mencari sesuatu yang sifatnya itu rendah, sifatnya itu tidak mulia. Dalam Petakopa, bukan Petakopa Desa, Petakopa Desa rasanya, bukan Petakopa Desa, tapi salah satu buku pujangga kuno itu dikatakan bahwa manusia bahwa tidur, kemudian makan, melakukan hubungan seksual, dan rasa takut itu dimiliki oleh baik manusia maupun binatang. Tetapi yang membedakan manusia dan binatang itu hanyalah dharma. Oleh karena itu dharma dalam hal ini diterjemahkan sebagai moralitas, diterjemahkan sebagai sesuatu yang luhur. Dan dalam buku kuno ini
dikatakan bahwa manusia yang kekurangan dharma, manusia yang kekurangan ajaran yang mulia, tak ubahnya seperti binatang. Nah, oleh karena itulah Ibu Bapak dan saudara-saudara semuanya, kita sebagai umat Buddha yang telah diwariskan Dhamma oleh Sang Buddha juga memiliki kewajiban untuk mencari sesuatu yang luhur, mencari sesuatu yang mulia, mencari sesuatu apa yang sebenarnya belum kita dapatkan selama ini. Kalau kelahiran, usia tua, sakit dan kematian semuanya sudah kita dapatkan, semuanya sudah kita rasakan, semuanya sudah kita nikmati, tidak selayaknya kemudian kita menjebloskan diri kita pada hal yang sama. Tidak selayaknya kita juga mencari sesuatu yang terus-menerus sama seperti itu. Nah, oleh karena itulah ketika dalam kehidupannya Pangeran Siddhartha memahami bahwa kehidupannya itu harus ditingkatkan, kehidupannya itu harus dibuat lebih mulia, dia memutuskan untuk meninggalkan sanak famili, meninggalkan keluarga, meninggalkan seluruh apapun yang dia miliki. Dalam Arya Parisana Sutta, sebagaimana sesi selanjutnya, di situ dikatakan, ketika saya masih menjadi seorang bodhisattva dan belum mencapai sama Sang Buddha, kondisi sama Sang Buddha, ketika rambut saya masih hitam lekam, ketika saya masih di usia saya yang paling tegar, saya meninggalkan keluarga saya. Disinilah menurut para cendekiawan Buddhis, istilah bodhisattva itu masih muncul dalam bentuk yang paling original. Istilah bodhisattva itu masih belum mengalami pergeseran makna. Dan di sini dalam sutta ini, istilah bodhisattva itu hanya mengacu kepada orang-orang yang berusaha untuk berjuang mencapai pencerahan, mencapai kebebasan batin, dan tidak mengacu kepada istilah bodhisattva yang sekarang itu populer. Karena istilah bodhisattva yang sekarang dipahami oleh umat Buddha itu adalah istilah bodhisattva yang sudah mengalami perkembangan, mengalami pergeseran makna yang begitu drastis. Kalau dalam makna yang sekarang, bodhisattva itu artinya apa? Bodhisattva itu adalah makhluk yang bertekad untuk mencapai kondisi sama Sang Buddha dan harus menyempurnakan 10 paramita. Ketika umat Buddha diperkenalkan dengan konsep bodhisattva semacam ini, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah munculnya pesimisme dalam diri umat Buddha itu sendiri. Munculnya ketidakpercayaan diri dalam umat Buddha itu sendiri. Umat Buddha karena adanya konsep 10 paramita, dasa paramita itu, kemudian sering berargumen, paramita saya masih belum cukup. Saya masih belum menyempurnakan kebajikan saya. Kebajikan saya masih belum cukup untuk mencapai pencerahan. Inilah yang kemudian menjadi sisi negatif yang perlu kita akui dan tidak perlu malu mengakuinya. Umat Buddha menjadi pesimis karena mereka merasa paramitanya tidak cukup. Padahal ketika ditanya, kamu tahu enggak dalam kehidupan lampau kamu itu jadi apa? Enggak ada yang bisa jawab juga. Apakah kamu tahu bahwa dalam kehidupan yang lampau kamu telah mengumpulkan paramita? Apakah kamu tahu bahwa dalam kehidupan yang lampau kamu telah berbuat baik? Tidak ada yang bisa jawab. Demikian juga ketika ditanya, berapa banyak lagi paramita yang kamu butuhkan untuk bisa mencapai pencerahan? Tidak ada yang bisa menjawab juga. Oleh karena itulah Ibu Bapak dan saudara-saudara semuanya, argumen
alasan atau alibi bahwa paramitanya itu belum cukup. Sebenarnya ini hanya sebuah alasan untuk membiarkan kemalasan itu terus berkembang biak dalam diri ibu bapak dan saudara-saudara semuanya. Ibu bapak dan saudara semuanya tidak pernah tahu secara pasti seberapa banyak paramita yang sudah dikembangkan. Ibu bapak dan saudara semuanya tidak pernah mengerti seberapa banyak kebajikan yang telah dikembangkan. Oleh karena itu, kalau ibu bapak dan saudara semuanya mengatakan paramita saya masih belum cukup, itu menunjukkan bahwa ibu bapak dan saudara semuanya ngomong dengan ngawur, ngomong tanpa dasar, ngomong tanpa alasan yang jelas. Ibu bapak dan saudara semuanya ketika tidak punya landasan yang kuat, tidak punya argumen yang kokoh, argumen semacam itu akan sangat mudah untuk dihancurkan. Argumen semacam itu akan sangat gampang untuk dikoyak. Nah, oleh karena itulah ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, kalau kita membaca suta ini dengan baik, suta ini justru akan membangkitkan semangat kita, karena dalam suta ini istilah bodhisattva itu hanya mengacu kepada orang-orang yang berjuang, orang-orang yang berlatih, orang-orang yang berkeinginan untuk mencapai pencerahan. Dan tanpa disebutkan embel-embel tentang 10 paramita. Tidak disebutkan sama sekali. Konsep 10 paramita itu sebenarnya munculnya jauh belakangan setelah Sang Buddha wafat. Kalau dalam Tipitaka sendiri, dalam suta-suta yang awal, konsep 10 paramita itu tidak muncul. Konsep 10 paramita itu tidak ada. Saya tantang semua orang untuk carikan referensinya itu di mana. Tidak ada yang juga bisa menjawab. Tidak juga ada yang bisa menunjukkan kepada saya di mana referensinya, kecuali ada dalam kitab-kitab penjelasan, kitab-kitab yang ditulis belakangan. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, dalam Arya Pariyasana jelas-jelas dikatakan bahwa ketika Pangeran Siddhartha itu masih menjadi bodhisattva di usianya yang sangat muda, ketika dia menyadari bahwa dia masih dicengkram oleh usia tua, dia dicengkram oleh kelahiran, dicengkram oleh penyakit, dicengkram oleh kematian, berjuang, punya keinginan, dan kemudian berjuang untuk mencapai sesuatu yang bisa bebas dari kelahiran, bebas dari usia tua, bebas dari penyakit, dan juga bebas dari kematian. Oleh karena itu, di sini sangat jelas apa yang dilakukan itu adalah hanya mengembangkan potensi diri. Apa yang dilakukan hanyalah mengembangkan apa yang ada di dalam diri. Dan ini sangat konsisten kalau kita lihat dalam suta-suta sekalipun. Di situ apa yang dilakukan oleh Sang Buddha ketika berhadapan secara langsung dengan umat-umatnya. Ketika umat-umatnya itu datang, ketika umat-umatnya itu meminta nasihat kepada Sang Buddha, maupun para biku datang kemudian meminta nasihat kepada Sang Buddha, apakah Sang Buddha kemudian mengatakan paramita kamu belum cukup, kebaikan kamu belum cukup? Tidak pernah. Sang Buddha akan langsung memberikan nasihat yang tepat sehingga orang itu bisa berjuang secepatnya membebaskan dirinya dari penderitaan. Sang Buddha itu adalah orang yang straightforward, orang yang to the point, tidak mau menghabiskan waktunya, menyia-nyiakan waktunya membahas kehidupan lampau seseorang, membahas paramita orang yang kebajikannya belum cukup. Tidak mau. Ketika Sang Buddha berhadapan dengan orang yang menderita, beliau akan langsung berikan solusi yang terbaik
agar orangnya itu bisa bebas dari penderitaan tepat saat itu juga. Agar orangnya mau berjuang tepat saat itu juga. Nah, inilah tidak mengherankan kalau kemudian di zaman Sang Buddha itu banyak biku-biku yang mencapai kesucian. Banyak umat awam yang juga mencapai kesucian. Karena Sang Buddha itu orangnya to the point saja. Tidak ngelantur. Tidak macam-macam. Sang Buddha akan memberikan solusi-solusi yang memang praktikal. Sifatnya praktis. Karena nasihat-nasihat yang diberikan oleh Sang Buddha itu adalah to the point. Di situ kemudian orang yang dinasihati itu tersadarkan. Orang yang dinasihati itu mau berjuang. Orang yang dinasihati itu kemudian mau berlatih, bahkan tepat ketika masih berada di hadapan Sang Buddha. Banyak orang-orang yang berada di hadapan Sang Buddha ketika sedang mendengarkan ceramah Sang Buddha begitu mencapai kesucian. Mengapa? Karena ketika mereka mendengarkan uraian Dhamma dari Sang Buddha, mereka mendengarkan dalam kondisi meditasi. Mereka berusaha untuk memahami anicca, dukkha dan anatta dalam artian yang sesungguhnya. Mereka memahami apa yang disampaikan oleh Sang Buddha dalam konteks pengembangan kesadaran. Disitulah alasannya mengapa kemudian orang-orang di zaman Sang Buddha banyak yang mencapai kesucian. Sang Buddha sekali lagi tidak ngelantur. Sang Buddha sekali lagi tidak menyia-nyiakan waktu. Tetapi belakangan ketika Sang Buddha sudah wafat, ketika para biku sudah mulai terjun ke dalam dunia akademis, konsep paramita itu berkembang biak. Konsep paramita itu dimunculkan, kemudian dikembangkan, dan menjadi seperti yang ada sekarang ini. Nah, yang disampaikan, kemudian yang dipahami, dimengerti oleh umat Buddha kebanyakan, itu adalah konsep paramita yang sudah berkembang. Konsep bodhisattva yang sudah berkembang. Dan sekali lagi, itu banyak menimbulkan pesimisme di kalangan umat Buddha. Banyak menimbulkan rasa tidak percaya diri dalam praktek. Padahal Sang Buddha dengan susah payah sudah berusaha untuk membangun kepercayaan, keyakinan itu dalam diri setiap orang, dalam diri setiap manusia yang dihadapinya. Ketika Sang Buddha menyampaikan pesan-pesannya, tujuannya apa? Membangkitkan semangat untuk berjuang, membangkitkan motivasi orang-orang yang ada saat itu agar mereka tertarik untuk membebaskan diri mereka dari penderitaan tepat dalam kehidupan mereka. Nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Sang Buddha itu masih bertahan sampai sekarang. Dan kalau dibaca, direnungi, itu juga akan menimbulkan sangweka, menimbulkan semangat untuk berjuang, akan menimbulkan motivasi bagi kita semuanya untuk berlatih dan membebaskan diri kita dari penderitaan dalam kehidupan sekarang ini juga. Kita tidak akan menunda. Kita tidak akan kemudian bermalas-malasan. Kita tidak akan kemudian mencari berbagai macam alasan. Paramitanya belum cukup, alasan sebagai perumah tangga, sebagai orang yang tidak memiliki waktu untuk praktek dan sebagainya. Kalau kita benar-benar mempelajari Tipitaka dengan baik, justru motivasi, semangat itu akan tumbuh dalam diri kita. Namun sayangnya kebanyakan umat Buddha, bahkan para biku sekalipun, itu malas, enggan untuk membaca Tipitaka secara langsung. Sehingga apa yang mereka ketahui itu hanyalah apa yang disampaikan dari mulut ke mulut.
Kalau yang menyampaikannya ini tidak memahami Tipitaka dengan baik, kalau yang menyampaikannya ini adalah orang-orang yang tidak mengerti ajaran Sang Buddha dengan baik, ya kemudian yang sampai kepada ibu bapak dan saudara semuanya adalah yang dipahami secara salah. Nah, oleh karena itu tidak mengherankan kalau kemudian banyak umat Buddha yang merasa pesimis. Tidak mengherankan kalau kemudian umat Buddha itu merasa tidak yakin mereka mampu berjuang. Padahal apa yang dilakukan oleh Pangeran Siddhartha itu hanyalah mengembangkan potensi diri, mengembangkan kemampuannya untuk bebas dari penderitaan. Persepsi yang kita miliki itu kita bangun dalam kehidupan kita. Dan yang kita lakukan hanyalah mengubah persepsi. Pola pikir itu kita bangun dalam kehidupan kita. Dan apa yang kita lakukan hanyalah mengubah pola pikir kita. Tidak lebih dari itu. Kebencian, keserakahan, kebodohan batin itu hanyalah persepsi. Kebencian, kebodohan, dan keserakahan, semua itu hanyalah masalah pola pikir. Tidak lebih dari itu. Lalu apa susahnya untuk mengubah? Lalu apa susahnya untuk bisa mentransformasi diri? Kalau dulunya membenci kemudian berubah tidak membenci. Kalau dulunya serakah kemudian mengubah menjadi tidak serakah. Kalau dulunya penuh kebodohan kemudian mengubah menjadi penuh kebijaksanaan. Cuman itu saja sebenarnya yang dilakukan. Tetapi kemudian umat Buddha itu lebih senang berargumen, lebih senang untuk bermalas-malasan, lebih senang untuk mencari alibi. Yang seringkali, sekali lagi, tidak masuk akal. Dan ini yang dipromosikan. Dan ini yang kemudian laku dijual. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, karena itulah kita tidak perlu merasa pesimis, tidak perlu merasa ragu, tidak perlu merasa khawatir. Karena ketika kita mau berjuang, kesempatan itu ada. Karena ketika kita mau berlatih, kesempatan itu masih terbuka luas. Kesempatan untuk berlatih itu tidak tertutup. Karena apa yang kita lakukan hanyalah mengubah persepsi yang telah kita bentuk, persepsi yang telah kita bangun selama ini. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, ketika Pangeran Siddhartha memutuskan untuk menjadi pertapa di usianya yang masih sangat muda, dia belajar kepada Alarkalama. Yang pertama, dia menemui Alarkalama, belajar, kemudian menguasai seluruh apa yang diajarkan oleh Alarkalama. Mungkin saat itu Alarkalama ini adalah salah satu guru yang terkenal. Mungkin saat itu Alarkalama ini adalah guru yang cukup hebat di zamannya. Sehingga begitu memutuskan untuk menjadi pertapa, Pangeran Siddhartha kemudian belajar dan menemui Alarkalama. Di hadapan Alarkalama, pertapa Siddhartha belajar, mendapatkan bimbingan, dan kemudian mampu mencapai apapun yang sebenarnya diajarkan dan dicapai oleh Alarkalama. Yang diajarkan dan dicapai oleh Alarkalama itu apa? Yaitu Akincayatana. Akincayatana itu adalah, kalau diterjemahkan dalam bahasa umum, itu pencapaian jana ketujuh. Tidak hanya jana 1, 2, dan 3, sampai 4. Tidak hanya rupa jana, tetapi juga arupa jana. Namun hanya sampai jana ketujuh. Itu yang diajarkan oleh Alarkalama. Pertapa Siddhartha dalam Arya Parisana Sutta itu disebutkan, Sang Buddha menyebutkan bahwa saya mampu menguasainya dengan gampang, saya mampu menguasainya dengan mudah.
Ketika saya tanyakan, inikah yang apa yang kamu capai? Kemudian Ar-Kalama menjelaskan, ini yang saya capai dan ini yang saya ajarkan. Kalau begitu saya juga sudah mampu untuk mencapai apa yang kamu ajarkan. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, ketika Ar-Kalama mendengar penjelasan dari Pertapa Siddhartha, dia bangga, dia senang, dan langsung diberi Pertapa Siddhartha ini diberi wewenang, diberi kehormatan untuk menjadi guru, untuk membimbing murid-murid Ar-Kalama. Tetapi apa yang kemudian dikatakan oleh Pertapa Siddhartha? Ini bukanlah pencapaian kebebasan, juga tidak menuju pada pencapaian kebebasan. Sekalipun itu sudah berada di jana ketujuh, ini bukanlah kebebasan batin. Ini tidak membebaskan. Nah, oleh karena itu ketika ibu bapak dan saudara semuanya berjuang, berlatih, sekalipun itu mampu mencapai jana yang sangat tinggi, jelas-jelas Sang Buddha mengatakan, ini bukanlah pembebasan batin. Sekalipun itu sudah sampai jana ketujuh, Sang Buddha jelas-jelas mengatakan, ini bukan pembebasan batin. Tidak cukup ini. Kemudian waktu itu Pertapa Siddhartha memutuskan untuk meninggalkan Ar-Kalama dan belajar dari Uddakaramaputa. Di hadapan Uddakaramaputa, Pertapa Siddhartha mampu mencapai jana ke-8. Kemudian sekalipun jana ke-8 itu pun dicapai, jana ke-8 itu direalisasi, di situ juga Pertapa Siddhartha masih mengatakan, ini bukan pembebasan batin yang sesungguhnya. Ini bukan sesuatu yang membebaskan, tetapi kalau terus dipraktekkan, itu hanya menimbulkan kelahiran di alam newasanya nasanya yatana. Alam yang bukan persepsi, juga bukan persepsi. Di situ sekalipun dipraktekkan dengan baik masih menimbulkan kelahiran kembali. Sekalipun dipraktekkan dengan baik, dicapai dengan baik, dicapai dengan fasih, itu pun masih belum membuat ibu bapak dan saudara semuanya terbebaskan. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya membaca riwayat-riwayat hidup para biku di zaman Sang Buddha, saya ambilkan contoh seperti Devadatta itu sendiri, Bhante Devadatta. Bhante Devadatta itu dalam meditasinya juga mencapai jana, mampu mencapai jana dan menguasai apinya. Dia mampu mengubah dirinya dari manusia itu menjadi ular. Oleh karena itu suatu ketika dia ingin membujuk Ajatasattu, apa yang dilakukan? Berikan pertunjukan magic show. Dia mengubah dirinya dari manusia menjadi ular yang kemudian berada jatuh di pangkuannya itu, pangkuannya Ajatasattu. Ketika dia ketakutan, kemudian ularnya berubah jadi Bhante Devadatta. Ajatasattu yang saat itu masih sangat muda, masih belum berpengalaman, ya kemudian menganggap, wah, biku ini hebat, biku ini luar biasa, dan dia kemudian menjadi pengikut setianya Devadatta, menyokong sepenuhnya apapun yang diinginkan oleh Devadatta dipenuhi bersama seluruh murid-muridnya. Jangan dipikir Devadatta itu tidak punya murid, punya banyak murid, punya banyak pengikut. Tidak hanya para biku saja, biku ini pun banyak yang menjadi kemudian pengikut pengagum Bhante Devadatta. Sekalipun mampu mencapai jana, sekalipun mampu memiliki apinya, kemampuan yang hebat. Tidak disebutkan bahwa beliau itu mampu terbang, tapi mampu mengubah diri dari manusia menjadi ular.
dan kemudian mampu mengubah dari ular menjadi manusia kembali. Kalau ibu bapak dan saudara-saudara semuanya punya kemampuan seperti itu, wah, langsung ngobral diri kesana kemari, mengadakan talk show di sana sini. Saya yakin itu. Tunjukkan, wah ini loh, lihat saya bisa berubah dari manusia jadi ular, dari ular jadi manusia. Siapa yang tidak senang datang? Siapa yang tidak senang untuk nonton ibu bapak dan saudara semuanya? Siapa yang tidak terkagum-kagum melihat ibu bapak dan saudara semuanya? Tapi semua itu sekali lagi tidak menjamin bahwa kondisi batin orang semacam itu terbebaskan. Tidak menjamin bahwa orang-orang semacam itu kemudian telah merealisasi pencapaian kesucian. Nah, oleh karena itulah ibu bapak dan saudara semuanya, ketika Bante Dewadatta meninggal, dia langsung jeblos saja lurus ke sana ke Awiji. Terjun dengan bebas ke Awiji. Mungkin sekarang dia lagi mikir, kurang ajar Damasir itu gosipin saya. Kalau saja bantainya itu dengar, mungkin menggerutu dia di Awiji sana. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, memiliki kemampuan semacam itu memang sungguh sangat mengagumkan. Memiliki kemampuan semacam itu memang tampak sangat luar biasa. Tetapi sekali lagi perlu diingat, ini bukan kebebasan batin. Demikian juga ketika Bante Anuruddha datang kepada Bante Sariputta. Bante Anuruddha mengatakan pada Bante Sariputta, Bante, saya punya semangat, saya punya usaha yang baik, dan saya mampu mencapai jana manapun yang saya mau, kapanpun itu. Saya juga punya abinya, mampu melihat seluruh isi alam semesta. Tapi Bante Anuruddha masih juga kemudian mengatakan, bertanya kepada Bante Sariputta, mengapa batin saya masih belum sepenuhnya terbebaskan? Nah, ibu bapak dan saudara semuanya menanggapi pertanyaan semacam itu, kemudian Bante Sariputta mengatakan, ketika kamu mengatakan bahwa usaha kamu bagus, kamu memiliki semangat, kamu bisa mencapai jana kapanpun yang kamu inginkan, itu sebenarnya adalah wujud kecemasan. Itu adalah wujud kecemasan. Ketika kamu mengatakan bahwa kamu memiliki mata dewa, sanggup melihat dunia ini dengan segala isinya, itu adalah wujud kesombongan. Ketika kamu mengatakan bahwa, ketika kamu bertanya, mengapa batin saya masih juga belum terbebaskan, itu adalah wujud keraguan-keraguan. Lepaskan. Nah, ibu bapak dan saudara semuanya, Bante Anuruddha yang sangat hebat juga, sekalipun mampu mencapai jana keberapapun, batinnya pun belum terbebaskan. Batinnya pun belum sepenuhnya terbebas dari noda, masih diliputi oleh kotoran batin. Ketika beliau sanggup untuk melepaskan seluruh rangkaian kotoran batinnya, seluruh kekhawatirannya, seluruh kesombongannya, dan juga keraguan-raguannya, barulah kemudian beliau mencapai tingkat kesucian tertinggi, yaitu arhat. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, mencapai jana itu memang menggiurkan, tidak ada salahnya. Tetapi
sekali lagi ini bukan pembebasan. Kalau sekedar jana saja, ya tadi seperti Alara Kalama dan Dakara Maputa sudah mencapainya. Tetapi Sang Buddha mengatakan ini bukan tujuan. Memang bagus bisa duduk konsentrasi, bisa duduk tenang, bisa nyaman, kemudian badannya merasa enak seperti itu. Itu sangat menyenangkan, sangat memabukkan, menimbulkan kecanduan. Tetapi sekali lagi itu bukan tujuan dalam praktek. Tujuan dalam praktek yang diharapkan oleh Sang Buddha adalah membebaskan batin kita sepenuhnya dari semua kotoran batin, semua belenggu batin yang ada. Nah, oleh karena itulah Ibu Bapak dan Saudara semuanya, ketika dalam praktek meditasi semacam ini, kalau memang Ibu Bapak dan Saudara semuanya dalam bermeditasi kemudian bisa mencapai jana, diterima. Tetapi kalau memang Ibu Bapak dan Saudara semuanya dalam berlatih tidak bisa mendapatkan hal itu, juga diterima dengan baik. Setiap kita punya tendensi kita masing-masing. Setiap diri kita memiliki kecenderungan masing-masing. Ada yang bisa, ada yang tidak. Dan saya punya keyakinan bahwa pencapaian kesucian itu tidak membutuhkan jana. Jadi pencapaian kesucian sekalipun itu tingkat arahat, tidak membutuhkan jana sama sekali. Karena kalau kita lihat dalam Atakanagara Sutta misalnya, di situ dengan jelas Bhante Ananda mengatakan ada 11 metode yang mungkin dipergunakan oleh seseorang untuk mencapai tingkat kesucian arahat. Jana pertama sampai jana ke-7, itu yang pertama, itu semua bisa dipergunakan. Kemudian 4 Brahma Wihara, Metta, Karuna, Mudita dan Upeka, itu juga semuanya bisa dipakai untuk mencapai kebebasan batin. Bisa Bhante Ananda mengatakan kalau dia tidak menjadi arahat dan masih ada kemelekatan terhadap Dhamma, dia akan menjadi seorang anagami. Nah, oleh karena itu, sekalipun Ibu Bapak dan Saudara semuanya mengembangkan Metta, Karuna, Mudita dan Upeka, itu pun bisa dijadikan jalan. Itu pun bisa dipergunakan sebagai sarana untuk mencapai kebebasan batin. Bahkan kalau Ibu Bapak dan Saudara semuanya membaca Susima Sutta misalnya, dengan jelas di situ dikatakan bahwa biku-biku yang ada dalam Susima Sutta itu, dengan jelas dia bilang bahwa dia tidak punya apinya, dia tidak mencapai jana juga. Tetapi batinnya sepenuhnya terbebaskan. Terbebas dari segala belenggu. Mengapa ini bisa terjadi? Karena sekali lagi yang perlu dilakukan itu hanyalah mengubah persepsi. Persepsi yang sudah kita bentuk melalui mata kita, persepsi yang telah kita bentuk melalui telinga kita, persepsi yang telah kita bentuk melalui hidung kita, lidah, kulit, dan juga pikiran. Itu saja yang menjadi kunci yang perlu diubah, yang perlu ditransformasi. Tidak lebih dari itu. Misalnya Ibu Bapak dan Saudara semuanya memiliki kebencian terhadap apa yang Ibu Bapak dan Saudara semuanya lihat. Kebencian itu tidak serta-merta muncul. Kebencian semacam itu tidak serta-merta kemudian menjadi sangat kuat. Kebencian semacam itu timbul karena adanya kontak secara bertahap. Kemudian apa yang kita lihat itu tidak menyenangkan sehingga menimbulkan kebencian dan terus kita pupuk dari waktu ke waktu.
Misalnya seringkali kita lihat seseorang begitu, dan orang itu kita benci begitu luar biasa. Meskipun kadang-kadang kita tidak pernah bertemu dengan orang itu. Banyak orang yang mengatakan ketika kita benci dengan seseorang dan kita belum pernah bertemu dengan orang itu karena dalam kehidupan lampau kita pernah bermusuhan dengan orang itu. Tapi kalau kita belajar konsep persepsi, konsep bagaimana mata ini berinteraksi, kita akan paham bahwa tidak selamanya kebencian yang muncul kepada orang yang belum kita lihat itu adalah karena kita dulunya bermusuhan. Bisa jadi dalam suatu momen kehidupan kita tidak menyukai seseorang. Kita membenci seseorang. Kemudian orang ini secara kebetulan memiliki kemiripan dengan orang yang kita jumpai. Bisa saja kemiripan dari bentuknya, bisa saja kemiripan dalam bentuk suaranya, bisa saja kemiripan dalam pakaiannya, bisa saja kemiripan dalam bentuk jalannya, gaya hidupnya, segala macam itu. Itu kemudian bisa merangsang pikiran kita untuk menimbulkan kebencian terhadap orang yang sekalipun tidak kita kenal sama sekali. Jadi ada kemiripan, ada kesamaan antara orang yang dulu kita benci, entah itu di masa kecil, entah itu setelah kita dewasa, ataukah di momen-momen yang lainnya. Kalau kita belajar persepsi, ilmu persepsi, kita akan tahu bagaimana prosesnya. Tapi kalau yang kita pelajari itu hanya kelahiran kembali yang kemudian kita jawabannya yang sudah, wah ini berarti dulu saya pernah ketemu dalam kehidupan lampau. Berarti dulu ini pernah bermusuhan dengan saya. Begitu kita senang dengan seseorang, jatuh cinta pada seseorang, langsung bilang, dulu pasti dia pernah jadi istri saya dalam kehidupan lampau. Dulu pernah dekat dengan saya dalam kehidupan lampau. Termasuk ketika orang-orang yang berselingkuh juga begitu. Sering alasannya apa? Ya dulu dalam kehidupan lampau mungkin saya pernah hidup dengan dia, dulu mungkin istri saya, dulu mungkin pasangan saya, sehingga sekarang dalam kehidupan sekarang ini saya bisa selingkuh dengan dia. Gampang sekali, seperti ilmu sulap. Padahal semua itu dibangun dari persepsi kita. Dari persepsi yang kita kumpulkan, kita akumulasi sedikit demi sedikit. Karena adanya persepsi itulah kemudian kita bisa menyukai seseorang, bisa membenci seseorang, bisa menjadi jengkel pada seseorang. Pada saat kita kecil, pada saat kita baru lahir begitu, ya kita santai saja dengan semua orang. Tidak ada masalah. Bisa tertawa saja dengan siapa saja. Sekalipun dengan si A kita habis bertengkar, besok ketemu kita bisa tertawa dengan baik. Bisa senyum-senyum, bisa bermain dengan bareng, berbagi mainan. Tidak ada masalah. Tetapi begitu kita sudah tumbuh dewasa, kita sudah tumbuh dalam usia yang cukup, apa yang terjadi? Begitu sekali kita marah, sekali kita dicacati, kita cacat orang itu seumur hidup. Begitu kebencian muncul sedetik saja, kebencian itu kemudian kita jadikan bekal untuk bermusuhan selama-lamanya. Ini sering terjadi. Nah, oleh karena itulah ibu bapak dan saudara semuanya, memahami proses persepsi melalui meditasi semacam ini itu sangat penting. Memahami persepsi dalam kehidupan sehari-hari, melatih diri untuk memahami proses persepsi itu dibutuhkan agar ibu bapak dan saudara semuanya bisa terbebas dari kebencian waktu melihat,
Terbebas dari keserakahan waktu melihat. Terbebas dari kebutuhan batin ketika terjadi interaksi penglihatan itu sendiri. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya melihat, mendengar tanpa keserakahan, tanpa kebencian dan tanpa kebutuhan batin, yang ada itu adalah kedamaian. Ibu bapak dan saudara semuanya tidak akan berkonflik dengan apa yang dilihat. Ibu bapak dan saudara semuanya tidak akan berkonflik dengan apa yang didengar. Ibu bapak dan saudara semuanya tidak akan berkonflik dengan apa yang dicium. Tidak akan berkonflik dengan apa yang dikecap. Tidak akan berkonflik dengan apa yang disentuh. Dan tidak akan berkonflik ketika kita semuanya berinteraksi dengan objek-objek dhamma yang ada dalam pikiran. Inilah tujuan latihan kita. Inilah tujuan kita itu bangun pagi dari jam 4, dari jam setengah 5 sampai nanti jam 9 malam. Kita melatih diri agar kita itu terbiasa melihat, mendengar, mencium, merasakan, menyentuh dan juga berpikir bebas dari kebencian, bebas dari keserakahan, juga bebas dari kebutuhan batin. Nah, oleh karena itu selama di sini ketika makan, cobalah perhatikan bagaimana reaksi batin ibu bapak dan saudara semuanya berinteraksi dengan makanan tersebut. Apakah makanannya begitu katakan makanannya terasa tidak enak? Begitu makanannya terasa tidak enak, langsung yang masak dicaci maki, wah ini pengurusnya tidak bisa masak. Begitu makanannya tidak sesuai dengan selera, kenapa ini mereka masak makanan semacam ini? Ini kalau ibu bapak dan saudara-saudara semuanya makan tanpa kesadaran. Atau ketika makanannya itu enak, kemudian ibu bapak dan saudara semuanya memunculkan persepsi, wah ini enak sekali makanannya, semoga besok panitianya masak seperti ini lagi. Semoga besok panitianya masak seenak ini lagi. Nah, ini yang muncul ketika kita itu sedang makan. Sekalipun ibu bapak dan saudara semuanya selama berlatih di sini makan 2 kali, tetapi itu bisa cukup untuk menumbuhkan kebencian, cukup untuk menumbuhkan keserakahan, cukup untuk mengembangkan kebutuhan batin juga. Nah, oleh karena itulah ibu bapak dan saudara semuanya sangat penting memiliki sati, sangat penting memiliki kesadaran pada saat ketika ibu bapak dan saudara semuanya makan, pada saat ibu bapak dan saudara semuanya sedang minum. Semuanya itu perlu dilandasi oleh sati, perlu dilandasi oleh kesadaran, sehingga keserakahan, kebencian dan kebutuhan batin itu tidak berkembang tepat pada saat kita sedang makan, tepat pada saat kita sedang minum, tepat pada saat kita mencium bau, mencium aroma yang tidak sesuai dengan selera kita. Ketika kita mampu mengembangkan kesadaran, ketika kita mampu mengembangkan sati pada saat kita makan, itu pun cukup sebenarnya untuk mencapai pembebasan batin. Ketika kita sanggup mengamati, menyadari setiap kebencian, setiap keserakahan, setiap kebutuhan batin yang muncul melalui telinga, itu pun cukup untuk mencapai kebebasan batin. Demikian juga dengan apa yang kita lihat, demikian juga dengan apa yang kita rasakan dan apa yang kita pikirkan. Sebenarnya semua itu tersedia dalam diri kita. Cukup semuanya. Hanya saja ibu bapak dan saudara semuanya sanggup atau tidak, mau atau tidak, dan yang lebih penting itu adalah punya keyakinan atau tidak. Seperti Pangeran Siddhartha, dia punya keyakinan sanggup untuk menemukan jalan mengakhiri kelahiran kembali.
mengakhiri sakit, mengakhiri usia tua, dan mengakhiri kematian. Dia punya keyakinan, sehingga dia pergi dari rumah. Dia meninggalkan seluruh apa yang dia miliki, karena dia punya keyakinan, saya pasti sanggup untuk menemukannya. Dia punya sabda. Nah, ibu bapak dan saudara semuanya datang kemari. Saya yakin ibu bapak dan saudara semuanya juga punya keyakinan, sehingga mau berlatih. Ibu bapak dan saudara semuanya punya keyakinan, sehingga ibu bapak dan saudara semuanya mau meluangkan waktu, meninggalkan keluarga. Meskipun itu hanya selama 5 hari. Ini sebenarnya cukup untuk menjadi bekal, cukup untuk menjadi pondasi bagi ibu bapak dan saudara semuanya dalam melatih diri. Dulu waktu kami di Sri Lanka, ketika liburan, kadang-kadang liburannya itu juga tidak tentu. Ada yang liburan panjang sampai 1 bulan. Ada yang liburannya itu kadang-kadang cuma 10 hari. Kadang ada liburannya hanya beberapa hari saja. Ya, kita manfaatkan waktu tersebut. Manfaatkan waktu yang luang itu untuk pergi ke hutan. Kadang-kadang guru kami itu protes, sering ngeledekin kami. Kalian itu datang kemari bawa sampah tidak karuan. Begitu kalian sudah buang sampahnya sudah dilepaskan semua, kalian ke kota lagi cari sampah yang baru lagi. Kami sering dibully seperti itu. Tapi kami ya menghadapi kondisi semacam itu, mau bagaimana lagi? Kami datang ke Sri Lanka dengan tujuan untuk belajar secara akademis. Tapi kami juga punya keinginan untuk meningkatkan kualitas batin kami. Kadang-kadang kami di hari Minggu begitu, ketika tidak liburan, kami datang ke hutan hanya untuk mengunjungi guru kami, melihat guru kami 1-2 jam. Itu pun sudah cukup untuk menimbulkan sangwega yang baru. Begitu datang ke hutan hanya beberapa jam begitu, itu pun sudah cukup untuk membangkitkan semangat juang kami. Apalagi kalau sampai beberapa hari, beberapa minggu. Itu jauh lebih produktif bagi kami. Tapi berdasarkan pengalaman kami, ketika kami bisa bolak-balik antara kota dengan hutan, antara dunia akademis dengan dunia praktek, manfaatnya itu justru sangat luar biasa. Karena di satu sisi, di sini waktu kami di kota, waktu kami di dunia akademis, kami itu bisa ngetes kemampuan kami praktek itu sampai sejauh mana. Ketika kami menarik diri untuk retreat ke hutan semacam itu, kita kosongkan semuanya. Kita butuh lagi sesuatu yang baru. Kita butuh lagi meningkatkan kualitas batin kita. Nanti sudah kuat, terjun lagi ke kota. Di sini akan dites lagi. Sampai sejauh mana kemampuan kami, sampai sejauh mana kredibilitas kami dalam praktek. Tampak luntur, kembali lagi. Dan itulah yang kemudian kami lakukan selama 10 tahun. Bolak-balik kota dan kota. Ya, manfaatnya itu terasa sekali buat kami, baik dalam dunia pendidikan maupun dalam kehidupan spiritual kami. Oleh karena itu, ketika ibu bapak dan saudara semuanya yang sibuk sebagai berumah tangga memiliki waktu yang singkat semacam ini, tentu akan sangat berarti bagi kehidupan ibu bapak dan saudara semuanya. Tentu akan memberikan manfaat yang sangat besar dalam kehidupan ibu bapak dan saudara semuanya. Sekalipun itu hanya 5 hari. Sekalipun katakan ibu bapak dan saudara semuanya di sini itu hanya tidak serius dalam praktek, tidak masalah. Tetapi nanti begitu sampai rumah, ibu bapak dan saudara semuanya baru bisa merasakan, oh ternyata di wihara itu lebih enak. Ternyata retreat rame-rame begitu lebih menimbulkan semangat. Ada rasa kangen, ada rasa kebutuhan untuk mengikutinya lagi.
Oleh karena itu mungkin dalam kesempatan-kesempatan yang lain akan tertarik kembali untuk mengikuti retreat-retreat semacam itu. Nah, Ibu, Bapak, dan saudara semuanya, hargailah waktu yang telah diluangkan. Hargai dan hormatilah setiap orang yang telah merelakan Ibu, Bapak, dan saudara semuanya untuk berjuang. Demikian juga hormatilah mereka semuanya yang telah menopang, menyapot Ibu, Bapak, dan saudara semuanya untuk berjuang di tempat ini. Marilah kita praktek dengan sungguh-sungguh. Mari kita buktikan bahwa kita mampu praktek dengan baik. Saya kira kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita sambung lagi besok. Mari kita berjuang, berlatih dengan sungguh-sungguh. Semoga Sang Piratana selalu melindungi. Sabe saka bawantu sukita.